Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Raihan dari D3 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang dan rekan saya Muhammad Afrahmani dari D3 Teknik Pertambangan. di sini kami akan menyampaikan implementasi nilai-nilai Pancasila. Terdapat empat macam. Yang pertama yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi politik memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air, serta udara yang di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyaukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakupi bidang kehidupan nasional. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar hakikat manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objek bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pada pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi ini, harus berdasarkan pada moralitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Nilai Pancasila juga harus diterapkan sebagai sumber etika politik, sebagai dasar filsafat negara Pancasila. Tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas, utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang terkuak yang menang, sehingga biasanya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Implementasi atau penerapan wawasan menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah mencangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan berdasarkan pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, implementasi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi seperti ini yang dinamakan dengan ekonomi Pancasila. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia walaupun beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk dari penyebaran agama Hindu, Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Dari waktu ke waktu, budaya Barat semakin merak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat kita. Tidak peduli budaya ini termasuk merusak ataupun tidak. Namun dampaknya masyarakat kita lebih suka menghadapi budaya-budaya luar itu daripada melestarikan budaya tanah airnya sendiri. Hal ini harus bisa disikapi dengan seksama, karena bila kebiasaan ini terus berlangsung tanpa proses penyaringan dan pengontrolan, maka dapat dipastikan bahwa budaya Indonesia akan hilang lenyap. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini harus mengangkat nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip, etika Pancasila pada hakikatnya bersifat manusiawi. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada
nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dan bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan, dan ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Semua itu dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghadiri kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara bangsa serta mengayomi masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan dalam Pancasila belum bisa terlaksanakan dengan baik dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum memahami makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun bangsa dan negara, seperti penyimpangan yang merak terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk memberi gambaran tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh rekan saya. Nilai-nilai Pancasila hendaknya diketahui, dipahami, dan diimplementasikan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya agar dapat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah lama diperjuangkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini tentunya disesuaikan dengan kondisi terkini negara. Terlebih, Pancasila hadir melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai zaman. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. B. Memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. C. Menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, saling menghargai dan toleran terhadap sesama. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. A. Memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia. B. Perlakukan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
serta tidak memaksa kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjalankan wajib gotong royong bersama tetangga dan menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Dari dari ini itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.